Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema uang dan lembaga keuangan. Sebelum masuk ke materi yang ingin kami sampaikan, alangkah baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulana Surya Pratama. Perkenalkan, nama saya Yosep Mario Lohman. Dan perkenalkan, nama saya Triyuda Atmaja. Baik, langsung saja masuk ke materi yang ingin kami presentasikan. A. Pengertian uang. Dalam kegiatan ekonomi, uang mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan adanya uang, kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih modern. Uang digunakan oleh masyarakat untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Uang juga digunakan untuk menyimpan kekayaan dan membayar hutang. Bahkan, dengan adanya uang, kalian dapat mengatakan bahwa bukumu lebih mahal daripada pensil, temanmu, dan sebagainya. Apakah yang dimaksud dengan uang itu? Setelah membaca uraian di atas, kalian dapat menyimpulkan bahwa uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat dan penimbun kekayaan. B. Macam-macam uang. Jenis-jenis uang dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu berdasarkan bahan pembuatannya, nilainya, lembaga yang mengeluarkan, dan berdasarkan kawasannya. A. Berdasarkan bahan pembuatannya. 1. Uang logam. Uang logam adalah uang dalam berbentuk koin dan biasanya terbuat dari logam perunggu, perak, dan emas. Contoh uang logam yang ada di Indonesia yaitu Rp50, Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. 2. Uang kertas. Uang kertas merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya yang memiliki kualitas tinggi, yaitu tahan air, tidak mudah robek atau luntur. Uang kertas yang ada di Indonesia yaitu Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000. B. Berdasarkan nilainya. 1. Uang bernilai penuh. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang sama dengan nilai bahan yang digunakan dalam membuat uang. 2. Uang tanda. Nilai uang dikatakan sebagai uang tanda apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. C. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. 1. Uang kartal. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral, baik berupa uang logam maupun uang kertas yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. 2. Uang giral. Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik setiap saat sesuai kebutuhan. D. Berdasarkan kawasan. 1. Uang lokal. Uang lokal merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu. Contohnya, rupiah di Indonesia, yen di Jepang, ringgit di Malaysia, dan sebagainya. 2. Uang regional. Uang regional adalah uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal. Misalnya, di kawasan benua Eropa berlaku mata uang tunggal Eropa, yaitu euro. 3. Uang internasional. Uang internasional adalah uang yang berlaku antar negara, misalnya US dollar, menjadi standar pembayaran internasional. C. Fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi dua macam, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. 1. Fungsi asli atau fungsi primer meliputi
sebagai alat tukar umum dan sebagai satuan hitung. 2. Fungsi turunan atau fungsi sekunder meliputi sebagai alat pembayaran, sebagai standar pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pembentukan modal dan pemindahan modal, dan sebagai ukuran harga atau pengukur nilai. D. Motif seseorang membutuhkan uang. Berikut ini alasan-alasan atau motif yang mendorong seseorang membutuhkan uang. 1. Motif transaksi. 2. Motif berjaga-jaga. 3. Motif spekulasi. E. Faktor mempengaruhi penawaran uang. Ada beberapa faktor penawaran uang yang ternyata juga berdampak pada harga berbagai barang ataupun produk yang menjadi kebutuhan pokok ataupun tambahan Anda. Nah, untuk mengetahuinya, mari simak penjelasan berikut ini. 1. Tingkat suku bunga. 2. Pendapatan. 3. Kekayaan masyarakat. 4. Fasilitas kredit. 5. Harga barang. F. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat. Lembaga keuangan merupakan perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Lembaga keuangan terdiri atas bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. G. Jenis-jenis lembaga keuangan. Di Indonesia, lembaga keuangan ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. A. Lembaga keuangan bank. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Selain itu juga terdapat bank sentral, yaitu Bank Indonesia. 1. Bank sentral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Sentral atau Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen atau mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Tujuan Bank Indonesia adalah mengatur dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tampak dari perkembangan laju inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut. A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. C. Mengatur dan mengawasi bank. D. Sebagai penyedia dana terakhir bagi bank umum dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia. 2. Bank umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum memiliki bentuk hukum, yaitu A. Perseroan terbatas atau PT. B. Koperasi. Atau C. Perusahaan daerah. Tugas pokok Bank Umum menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut. A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. B. Memberikan kredit. C. Menerbitkan surat pengakuan utang. D. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. E. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. F. Menempatkan dana pada peminjam atau meminjamkan dana pada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan cek atau sarana lainnya.
G. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. H. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga atau safe deposit box. I. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. J. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 3. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat hanya diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, BPR mempunyai tugas sebagai berikut. A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. B. Memberikan kredit kepada masyarakat. C. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Di beberapa kota di Indonesia banyak terdiri bank syariah. Bank syariah tersebut dapat berasal dari bank umum maupun bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank umum tersebut antara lain Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank Danamon Syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha menurut syariah Islam. Pada bank syariah dikenal beberapa istilah dalam melaksanakan kegiatan, misalnya 1. Mudarobah, yaitu prinsip bagi hasil. 2. Musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. 3. Murabahah, yaitu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Dan ijarah, yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. B. Lembaga keuangan non-bank. Sementara itu, lembaga non-bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Atau juga lembaga keuangan bukan bank adalah badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Lembaga keuangan non-bank berkembang sejak tahun 1972 dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia saat ini antara lain yaitu 1. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam suatu pertanggungan. 2. Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja. 3. Koperasi simpan pinjam, yaitu menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. 4. Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal dengan instrumen utama saham dan obligasi. 5. Perusahaan anjak piutang merupakan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah. 6. Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi. 7. Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. 8. Perusahaan sewa guna
Usaha lebih ditekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. 9. Perusahaan kartu kredit. 10. Pasar uang, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. 11. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. H. Fungsi lembaga keuangan. Setelah memahami definisi dan manfaat lembaga keuangan, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa fungsi dan tujuan lembaga tersebut. Meski demikian, fungsinya juga cukup berbeda tergantung dari jenis lembaganya. 1. Bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dengan cara mengeluarkan dokumen berharga. Dengan cara ini, dana masyarakat akan lebih aman dan tersimpan dengan baik. 2. Selanjutnya, bank akan menyalurkan kembali dana yang sudah terhimpun tersebut dan menggunakannya untuk pembiayaan, baik di bidang ekonomi maupun pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, dana yang terhimpun tidak akan diam di tempat melainkan dikelola dan berpotensi menjadi berkembang. 3. Selain itu, bank juga berfungsi untuk memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat atau perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Bantuan modal ini biasanya diberikan dalam bentuk kredit. 4. Ada pula Pegadaian, yang merupakan lembaga keuangan non-bank. Pegadaian didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah, namun dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. 5. Selanjutnya, ada pula koperasi yang memiliki fungsi dan tujuan yang mirip dengan bank. Koperasi memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah sehingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan dapat mengelola uang secara lebih produktif. Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, memiliki peranan penting dalam lalu lintas dan perkembangan perekonomian masyarakat serta negara. Karena itulah, perkembangan perekonomian tidak akan terlepas dari keberadaan lembaga ini. Terima kasih, cukup sekian hasil video presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.